kopi Cerenti itu bukan kopi yang dari Cerenti. Kopi Arabica yang diolah secara ciri khasnya Cerenti gitu. Betul. Nah, terkait dengan pengembangan budidaya kopi, kami sudah bekerja sama tahun lalu dengan Dinas Perkebunan Provinsi, bantuan bibit Pak. Bantuan bibit tahun lalu. Ya, setahun yang lalu nggak jadi ya Pak ya. Karena memang lokasinya untuk penerimanya itu minatnya sedikit Pak. Mereka kan punya standar, targetnya sekian luasannya dengan jumlah petaninya sekian, dan itu tidak memenuhi, jadi di cancel. Gitu. Jadi peminat sebenarnya gini, terkait dengan minat petani atau pekebun kita, itu yang penting praktis, ekonomis tinggi. Ada contoh misalnya Bapak budidaya durian, habis itu sebulan kemudian Bapak bawa Pajero mau tadi. Ya, dia pengennya itu memang real aja gitu Pak. Real aja gitu. Ada ya praktis, ada ekonomis tinggi, kemudian pasarnya jelas, penampungnya ada. Kenapa sawit? Karena pabrik CPO-nya banyak di sini kan. Jadi semua sudah jelas. Kita ke sana. Mungkin Bapak sendiri disuruh alih fungsi sawit ke yang lain itu susah. Nggak akan mau Pak. Nggak akan mau gitu. Cuman ini kami tetap berharap bahwa pengembangan komoditi itu tidak hanya sawit. Memang betul. Karena kita mengingat ke depannya kita tidak tahu kan seperti apa sawit ini ke depannya. Karena mengingat Eropa sudah berbagai macam cara alasan lah untuk menekan kita dari sisi produksi CPO ataupun minyak ya. Nah, mungkin itu saja Pak. Ada yang lupa, Bu, mohon maaf nih saya tambahin. Karena gini, karena kami sudah berupaya seperti yang tadi Tumpang Sari, kami di daerah Sini Hilir itu sudah berupaya bekerja sama dengan BPPT juga di Riau gitu kan, di Martoyan Pak. Itu pengembangan varietas padi gogo. Sebenarnya berhasil Pak. Cuman masalah yang ditimbulkan satu pangsa pasar tadi ya, yang kedua dia rasanya pulen Pak. Nah, ini masalah Pak. Nah, jadi belum ada varietas padi gogo yang rasanya perah. Belum ada. Nah, jadi pada saat kami punya dokumentasinya, kita udah pengembangan segala macam gitu kan. Ternyata rasanya pulen. Walaupun teman-teman Tran ini kan dasarnya apa dulunya pulen kan, ya kan terasa makannya. Tapi begitu disuguhin itu udah lupa, waduh ini bergetah hati nggak bisa. Nah, itu masalah Pak. Jadi sebenarnya ini juga menjadi masalah juga nih buat kita gitu kan. Padahal kita sudah dari sekian varietas yang kita uji coba itu ada varietas tertentu yang sudah ditentukan Pak, oh ini bagus banget nih produksinya segala macam gitu kan. Tapi kembali tadi, begitu kita sodorin nggak bisa, mereka nolak. Nah ini masalah gitu kan. Nah ini juga mungkin jadi catatan buat kita bersama karena menyangkut tadi replanting ini sebetulnya potensi Pak untuk pengembangan kedelai, jagung, termasuk padi gogo. Tapi kembali balik lagi pangsa pasar. Selera pasar ini ternyata tidak terpenuhi dengan produk yang kita hasilkan gitu Pak. Nah ini juga menjadi catatan mungkin Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Mungkin Bu sedikit tentang kopi Conti tadi. Ada kopi nih. Ada kopi mania nih, kopi mania. Karena begini, ya karena seorang pengolahan. Iya. Kopi itu berarti kalau dia tidak ada tanamannya, ada namanya paten ya, ataupun dalam pengolahan itu bisa kita teknologinya kita patenkan. Prosesnya Kita patenkan. Betul. Bahwasanya ada khas apa itu? Nah, nanti bisa kita teliti ya Bu ya. Nah, apa yang membedakan dengan proses-proses yang lain gitu kan? Dan itu proses itu bisa kita patenkan ataupun hak ciptakan. Kan? Semua sebelum diambil dari tempat lain kan betul. Nah, jadi itu bisa salah satu keunikan gitu. Ya berarti dijual dari pengolahannya. Ya, begitu juga dengan kerupuk sagu tadi kan gitu. Nah, prosesnya yang membedakan tuh apa dengan kerupuk-kerupuk yang lain. Mungkin terima kasih Pak ya masukannya Pak Rudi. Sebenarnya Kemenkumham itu sudah ada indikasi geografis. Indikasi geografis itu tidak hanya dapat mendaftarkan produk, tapi suatu proses tadi. Karena kopi Conti tadi itu sudah bisa kita daftarkan. Nah seperti kalau yang produk itu kopi gayo, kopi Kintamani itu indikasi geografis. Jadi nanti kalau di Kemenkumham sebagai legalitas itu ada namanya indikasi geografis yang dimana hanya di suatu wilayah tertentu yang mempunyai ciri khas atau kebudayaan tersebut. Nah makanya tadi saya tertarik ada kesalahan durian apa tadi Pak? Durian kombui. Nah sebenarnya secara genetik mungkin tidak beda dari tampang
Tapi apa yang berbeda? Karena di indikasi geografis itu ada yang berbeda dari suatu negara dari yang lain. Tanah, iklimnya. Nah, itu yang menjadikan suatu legalitas dari suatu produk tersebut. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya panen. Sekarang di Kemenkumham itu nama IG. Indikasi geografis ini sudah banyak diklaim oleh tidak hanya produk, tapi proses pun bisa dilakukan. Itu bisa Saya menambahkan sedikit Pak, sangat menarik Pak. Inilah kita guna diskusi. Ya. Saya tadi mikir saya bahwa di sini ada tubuh khatulistiwa. Apa? Ya, tubuh khatulistiwa. 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 Berarti secara lingkungan pasti ada keunikan Pak. Karena sinar matahari yang didapat dari suatu daerah tadi akan berbeda dengan tempat lain. Berarti secara fenologi tanaman itu saya yakin Pak ada keunikan tersendiri. Apakah rasa metabolik sekunder atau apa menceritakan daripada bentuk daripada tanaman ini kan gitu. Saya yakin nih Pak, terkait juga dengan kopi Celenti tadi. Conti. Memang Pak, kopi ini satu produk yang sangat unik ya Pak ya. Kata orang kalau nak hidup ini Pak, ya minumlah kopi, pahit-pahit tapi nikmat. Kalau saya minum kopi Pak tak bergula Pak, pokoknya minum kopi tak bergula Pak saya minum. Jadi dalam ini proses dalam hal ini tahap by step itu sangat menghasilkan hasil yang berbeda. Sampai Pak cara penyajian, karena sistem kopi ini yang kita harapkan dari kopi ini adalah asam trisogonatnya rendah dan kafeinnya tinggi. Itu yang kita. Tapi sistem yang mengeluarkan kafein tinggi itu ada sentuhan Pak yang disampaikan Pak Angga tadi. Ada sentuhan. Tak mungkin